Salam. Ya, baru 3 orang ya, Pak, Bu. Ya. Oke, kita sambil menunggu teman-teman Bapak-Bapak Ibu yang lain ya. Iya, Bu. Yang belum di-rename, sekarang silakan di-rename dulu, memakai nama kelas ya. Nama, kemudian nama kelas. Ini masih ada yang belum di-rename. Gimana Bapak Ibu, sudah sampai di mana LMS-nya? Saya baru 70%, Bu. 30%, alhamdulillah sudah ada progresnya ya. Sudah Oke. 92%, Bu. Hah? Sudah 92%. Alhamdulillah luar biasa 92%. Gimana ininya soal-soalnya sudah dikerjakan dengan nilai bagus tidak? Alhamdulillah dapat 20, Bu. 20. Itu bisa diulang, ada nggak akses ulang nggak? Kalau untuk akses ulang Saya kemarin 78%, Bu. Iya, alhamdulillah. akses ulangnya nggak bisa, Bu. Oh, nggak bisa ya? Iya. Biasanya kalau Ada ada yang yang bisa, ada sampai yang 3 enggak, kali itu. Iya, Bu, ada yang bisa, ada yang enggak. Oh gitu. Ya, nggak apa-apa. Nanti kan itu diakumulasi ya dengan kegiatan Bapak Ibu. Untuk nilai itu ada 3 poin nanti. Pertama dari LMS, yang kedua dari kegiatan dari afektif ya, afektif, kognitif, afektif, psikomotor nanti itu digabungkan. Untuk afektif dan psikomotor itu ditilai dari 4 instruktur, digabungkan, kemudian nanti digabungkan dengan nilai kognitif yang ada pada LMS. Jadi kalaulah Bapak Ibu bisa mengulang, ada akses untuk bisa mengulang, bisalah diulang lagi ya, diperbaiki kembali, dipelajari lagi materinya supaya nilainya meningkat lagi begitu. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa dipertemukan kembali untuk melanjutkan agenda kita yaitu kegiatan on klinik pada BIMTEK tindak lanjut AKMI ya 2021. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, gimana kabarnya? Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat, Bu. Iya, kemarin ya beberapa hari kita berada bersama-sama. Kita bisa bertemu, bertatap muka secara langsung. Sekarang kita kembali di layar kita. Tetapi ini bagian dari proses dalam kegiatan BIMTEK tindak lanjut ini. Kita harus menempuhnya apapun kondisinya. Kita tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Iya, Bu. Nah, Semangat. semangat selalu. Gimana tepuk semangatnya, masih ingat? Ingat. Ya, tepuk semangatnya, yo.
Kita tepuk semangat dulu ya, biar Bapak Ibu yang di jalan agak goyang-goyang tuh. Oke, 1, 2, 3, tepuk semangat. Ingat. Semangat. Oke. Semangat. Ketinggalan. Semangat kakak. Semangat, iya. Ketinggalan. Ketinggalan ya. Oke. Ini Pak Ibnu Sahab, apakah bisa on kameranya Pak Ibnu? Ibu Nenden. Kemudian Pak Abdul Aziz. Kalau bisa ya, kalau bisa tolong kameranya dibuka ya. Oke, kecuali kalau memang tidak memungkinkan karena sinyal yang kurang mendukung, bolehlah. Tapi Ibu, kalau mohon maaf Oke. saya belum nggak bisa on kamera, lagi ada kerjaan sedikit mondar-mandir, takutnya nggak konsisten gitu ya. Oke. Nanti kalau sudah ini bisa dibuka ya. Siap, Bu. Oke. Makasih, Bu. Sama-sama. Dan kalau yang belum berkepentingan ya bisa ini untuk di mute dulu ya. Nah, di unmute dulu. Kita nanti bergantian. Baik. Oke. Bapak Ibu, di kegiatan ini kita mempunyai 120 menit ke depan untuk mengadakan on klinik. Sebenarnya di sini saya ingin mereview kegiatan kita kemarin terkait dengan tugas yang memang masih ada yang belum Bapak Ibu sampaikan ya. Kemarin kegiatan kita di luringnya ada Bapak Ibu yang belum menyampaikan tugas kelompoknya. Saya tunggu karena itu akan saya nilai ya Bapak Ibu. Masuk ke bagian dari nilai nanti Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu tidak mengirimkan kan sayang ya. Kita lama-lama di sana kemudian tugas kelompoknya tidak Bapak Ibu kirimkan. Jadi tolong yang belum silakan dikirimkan. Nah, kemudian kemarin terkait dengan tugas menyusun RPP atau skenario pembelajaran dan yang belum melaksanakan penyampaiannya di depan kemarin kan ada ya yang belum. Untuk 136 ini kan belum selesai ya. Untuk peer teaching-nya atau untuk menyampaikan tugas kedua. Iya. Ya. Silakan Bapak Ibu di kegiatan hari ini yang pertama kita presentasi. Silakan dipersiapkan yang per kelompok itu. Kemarin kan ada kelompoknya ya. Untuk tugas kedua. Tugas kedua. Kelompoknya juga nggak pada hadir, Bu. Kemahiran apa ya, Bu ya? Yang ruang kreasi. Itu kan kita membuat itu kan masih ingat ya? Kelompok saya ya? Ya, semuanya belum. Karena semuanya harus mempresentasikan. Ya, yang belum. Kemarin kelas 136 kan belum. Ya, waktunya mepet Iya, kemarin. kemarin kan waktunya kita nggak kebagian seperti ini. Kalau kemarin, tolong ya ketua kelompoknya sekarang mempersiapkan kelompoknya. Iya. Iya, kemarin kan kita membuat 5 kelompok kan. Iya. Nah, setiap kelompok, ketua kelompoknya ayo menyeting ya untuk melakukan presentasi. Nah, kalau belum siap, saya kasih waktu untuk nanti di season kedua. Nah, sekarang kita menyampaikan dulu apa yang perlu kita tingkatkan lagi di bagian penyusunan skenario pembelajaran. Kalau mungkin Bapak Ibu kemarin agak belum paham,
Nah, kita silakan Bapak Ibu bisa ditanyakan mana yang belumnya supaya pada saat nanti kita pada penyusunan skenario pembelajaran dalam video pembelajarannya Bapak Ibu tidak merasa kebingungan lagi, begitu. Tapi di sini baru 11 orang ya, 10 orang yang masuk. Gimana ya? Ini kelompok 1 sudah lengkap belum? 9 orang lagi, Bu. Iya. Kelompok 1 belum lengkap ya kelompoknya? Kelompok 1, aku kelompok 5. Kelompok 5, 1. Apa saya? Apa? Ntar dulu. Kelompok 1 ketuanya. Bu. Kelompok 1. Kelompok 5. Yang 1. Kelompok 1 belum lengkap, Bu. Belum lengkap ya. Ibu Tri kemarin itu di kelompok 5 ya? Kelompok 5, Bu. ya. Kurang 1 orang. Iya. Pak Irfansyah Saya kelompok 3, Bu, sendirian, belum pada masuk. belum ada masuk. Ayo di kontak biar ada teman. Pak Irfansyah. Pak Ibnu Sihab, kelompok berapa kemarin Pak Ibnu? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2 ada temannya Pak Ibnu? Ada baru 1 orang. Baru 1 orang. Pak Aceh? Pak Aceh sama Siap, siapa Bu, Pak siap. Aceh? Baru 1 orang, Bu. Di kelompok 1 ya? Iya. Iya. Nah, kelompok 4 berarti belum satu pun. Kelompok 4 sudah, Bu. Oh, Baru Ibu 2 Wiwin? orang. Ibu Wiwin kelompok Saya kelompok 5. kelompok sama Ibu Tri ya? Iya, Ibu Tri, Ibu Dian, dan saya. Terus satunya lagi Ibu Dian lagi. Ibu Dian lagi satunya belum masuk. Baru berarti 3 orang. Iya. Kelompok 4. Ibu Holis? Halo Ibu Holis. Iya, Bu. Ibu Holis Iya. di kelompok 4 ya? Iya, kelompok 4 sama Ada Bu temennya? Nende. Sudah ada temennya, Bu? Sudah, baru 2 orang. Oke. Baik. Oke. Halo? Halo. Oh, sepi. Oh. Tugasnya kemarin sudah di-share di grup kan ya? Apa belum? Dari masing-masing Sudah. kelompok. Kemarin untuk skenario kan sudah dikasih contoh kan? 1, 3. Untuk tugasnya udah dikirim di grup kelas tapi belum di-share ke Bu Elinnya, Bu. Oh, tapi udah di grup kelas ya? Udah dikirim ya? Iya, sudah. Oh. Ya, kami sudah mengirimkan di grup kelas kami, Bu, gitu. Oh, begitu. Tinggal di-share. Oke. Langsung dijapri ke Ibu bagaimana atau gimana? Langsung saja ya, langsung saja supaya nanti saya sekarang dicek ulang gitu. Oke. Kirim ulang dong, kirim ulang di grup. Atau langsung ke Bu Elin langsung? Disatuin aja ya semua. Satuin ya? Iya. Kalau bisa satu file, kalau tidak bisa ya boleh 1 per 1, satu kelompok 1. Pak Ibnu tugas. Silakan dijapri aja ke saya, nanti saya bikin tar. Oke, bikinin rar ya. Iya. Yang mana ya? Sebentar saya cari. Silakan di prepare dulu ya, biar nanti saya cek apa udah ini belum. Udah masuk belum?
Nanti di-share di kolom chat aja, Bu ya. Boleh, silahkan. Bentar. Ini baru berapa orang belum pada masuk. Sambil dipersiapkan saja ya dengan temannya apa yang sekarang akan kita sampaikan di untuk Free Fire ininya, presentasinya. Nggak ada suaranya, Bu. Oh, nggak ada suaranya. Sekarang ada nggak? Baru Halo? baru muncul, Bu. Oh ya, hilang barusan. Lagi di Menghilang. Baik Bapak Ibu, sekarang coba saya akan share screen ya. Tolong diperhatikan ini contoh. Kemarin ada 5 kelompok ya Bu ya? Iya 5, semuanya 5 tuh kemarin. Gimana sudah bisa dilihat? Bu Esti. Sudah Bu, Punya sudah kita. Bu. Oke. Sudah. Nah, kita perhatikan dulu yang ini ya. Nah, Bapak Ibu harus membuat skenario pembelajaran atau rencana pelaksanaan pembelajaran di literasi membaca. Nah, formatnya kan kemarin sudah disampaikan. Nah, seperti ini, Bapak Ibu boleh memilih sesuai dengan jenjang kemahiran yang Bapak Ibu kemarin di tugas 1 supaya memudahkan. Nah, kompetensi Bapak Ibu kan, kalau misalkan Bapak Ibu ini saya contohnya di ruang kreasi ya. Kalau Bapak Ibu ingin memilih di kemahiran ruang kreasi, Bapak Ibu kompetensinya pasti yang ini, merespon dan mencipta. Kemudian subkompetensinya Bapak Ibu boleh memilih dari beberapa di antara subkompetensi yang ada di ruang kreasi. Kebetulan di sini saya membuat contohnya di mencipta teks secara kreatif. Domainnya ini teks sastra. Subdomainnya atau konteksnya personal. Jenis teksnya teks sastra cerita pendek atau cerpen yang berjudul Pelajaran dari Ibu. Model pembelajarannya Log-R. Log-R sebagaimana yang sudah kita pelajari bersama, terdiri dari literasi, terus apa? Orientasi. Kolaborasi dan refleksi. Nah, ini harus Bapak Ibu cantumkan. Tetapi kalau Bapak Ibu mau memilih misalkan modelnya sesuai dengan jenis yang Bapak Ibu
gunakan, misalkan Bapak Ibu di sini menggunakannya teks informasi. Kalau menurut Bapak Ibu ini tidak cocok, kurang cocok, ya Bapak Ibu boleh memilih apakah mau inquiry, discovery learning, itu terserah Bapak Ibu, tetapi harus sesuai untuk mengacu kepada domain yang Bapak Ibu gunakan, yang Bapak Ibu sampaikan. Kemudian lanjut ke bawahnya, tentukan indikatornya. Nah, di sini kan indikatornya. Indikator subkompetensi. Kenapa harus ada indikator? Karena indikator ini sebagai alat untuk mencapai subkompetensi ini. Mencipta teks secara kreatif. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Karena ini menggunakan log-R, nah yang pertama Bapak Ibu pasti dilakukan dalam kegiatan pembelajaran adalah membaca teks sastra. Teks sastra yang mana? Teks sastra yang sudah Bapak Ibu siapkan, yang berjudul di sini pelajaran dari Ibu. Nanti sesuaikan dengan teks yang Bapak Ibu, apakah teks sastra atau teks informasi, secara tepat dan cermat. Kemudian yang kedua, menemukan unsur pembangun cerita. Nah, unsur pembangun dalam cerita itu apa? Kan ada tokoh ya. Ada apa lagi? Unsur pembangun cerita itu. Dalam teks itu, dalam cerita itu kan ada unsur-unsurnya ya Bapak Ibu? Ya. Ada apa saja? Ada tokoh, Ada latar, latar, Karakter. Nah, Alur. silakan Bapak Ibu tuliskan di sini. Nanti kan anak bisa mencari, karena ini kan sudah perlu ruang kreasi ya. Kalau ruang kreasi kan anak-anak sudah dikatakan anak-anak yang sudah mumpuni gitu untuk membaca, kemudian menemukan unsur pembangun dalam sebuah teks. Kemudian anak melakukan kolaborasi. Kolaborasi dengan siapa? Tentu dengan temannya. Boleh kita buat dulu tuh anak itu dalam beberapa kelompok. Supaya mereka mudah melakukan kolaborasi. Kolaborasi tentang apa? Kolaborasi mengenai teks yang tadi kita sajikan, yaitu cerpen. Kalau di sini pelajaran dari Ibu secara lisan di depan teman-temannya. Kemudian yang paling terakhir dari langkah-langkah kegiatannya, Bapak Ibu bisa meminta kepada anak didik menulis cerita pendek yang temanya sama, karena nanti kan mencipta. Nah, subkompetensinya kan mencipta. Kalau mencipta berarti anak mampu membuat teks sastra yang sejenis dengan nasihat dari orang tua. Nah, kan ini kan pelajaran dari Ibu. Anak diharapkan nanti bisa membuat cerpen dengan tema yang sama terkait nasihat dari orang tua masing-masing peserta didik. Jadi kaitkan dengan pengalaman mereka. Nah, ini untuk mencapai subkompetensi mencipta teks secara kreatif. Untuk mencipta teks secara kreatif ini, karena berada di subkompetensi, maka anak dituntut mampu membuat sejenis teks pada contoh ini. Begitu nanti harapannya. Dan ini kita dorong anak, karena ini bukan di jenjang intervensi kemahiran, bukan di dasar cakap, ini sudah di ruang kreasi. Artinya anak nanti harus mampu melakukan ini. Sekarang, tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran pasti harus sama dengan indikator. Kalau indikator subkompetensinya 4, di sini kan 4. Maka tujuan pembelajarannya pun terdiri dari 4. Ini 4 tuh. Nah, gitu ya. Kemudian, nah di sini di bawahnya membuat skenario pembelajarannya. Kalau skenario kan Bapak Ibu sudah biasa ya, kita menyusun RPP atau skenario pembelajaran, pasti tidak akan terlepas dari kegiatan Bapak Ibu dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Tetapi yang harus menjadi catatan di sini ya, yang harus menjadi catatan Bapak Ibu di sini, sintak-sintak dari model pembelajaran yang Bapak Ibu harus dimasukkan ke sini.
harus dimasukkan pada skenario pembelajaran. Itu jangan sampai lupa ya. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan model log-R, ternyata tidak ada pada skenario pembelajarannya, berarti itu tidak sesuai. Nah, jadi nanti yang saya nilai adalah kesesuaian antara pertama, kompetensi yang Bapak pilih, kemudian subkompetensi dengan jenis teksnya sesuai apa tidak. Kemudian dalam penggunaan model pembelajarannya, begitu. Apakah Bapak Ibu misalkan mau menyantumkan kebiasaan Bapak Ibu, misalkan di sini apa yang silahkan, ini sesuaikan dengan kebiasaan Bapak Ibu. Yang penting nanti di sintak-sintak dari model pembelajarannya masuk ke sini ya, masuk ke dalam skenario pembelajaran. Lalu, nah di sini kan ada nih, ada kolaborasinya. Apa sih kegiatan kolaborasi? Nah, mengkondisikan peserta didik untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan yang diberikan. Berarti ini hubungannya dengan LKPD. LKPD yang Bapak Ibu susun sesuai dengan jenjang kemahiran perlu ruang kreasi. Nah, di sini juga ada refleksi. Apa yang Ibu lakukan dalam refleksi? Ya pasti bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil ketercapaian materi. Nah, lanjut. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti. Ya, ini mungkin dalam kegiatan refleksi itu kan ada beberapa tahapan ya Bapak Ibu. Nah, termasuk melakukan penilaian hasil belajar. Nah, ini kalau ke bawahnya kebiasaan untuk menutup kegiatan pembelajaran, dan tentu kita masukkan kebiasaan yang religius. Untuk apa kita memasukkan hal-hal yang bersikap religius? Karena di sini kita membentuk sikap anak didik kita. Walaupun memang ada sudah Tidak biasa. ada suaranya, Bu, maaf. Apa? Gimana? Suaranya jelas nggak? Halo? Jelas, Bu. Jelas. Oke, Jelas, kita Bu, lanjutkan. jelas. Jelas. Nah, di penilaian juga terserah Bapak Ibu. Apakah ragam tesnya subjektif? Kalau subjektif kan sesuai dengan Bapak Ibu menilai sikap anak-anak di kelas, apakah kegiatan pembelajarannya diikuti dengan baik atau gimana. Nah, itu ada pada tes ini. Kemudian teks performanya berarti penampilan anak didik kita. Baik, sekalian kan dia menyampaikan ya, membacakan di depan kelas, di depan teman-temannya. Maka kita menilainya juga dalam kepandaian dia, kemampuan dia dalam menyampaikan secara lisan, secara aural. Kemudian bentuk tesnya, dia mampu menulis cerita pendek tadi yang temanya sama tentang nasihat orang tua. Ya, begitu. Lalu Bapak Ibu lampirkan di sini media dan materi belajarnya apa. Nah, yang paling Bapak Ibu misalkan, Bapak Ibu search ya, materinya boleh, silakan. Bapak Ibu tidak usah menuliskan di sini, Bapak Ibu kan boleh tulis saja linknya. Misalkan Bapak Ibu mencari materinya atau bahan ajarnya dengan menemukan di Google ya. Bapak Ibu lihat, tinggal saja menuliskan link dari materi yang Bapak Ibu cari tadi. Tidak usah dituliskan di sini. Jadi Bapak Ibu terbiasa nanti dengan menampilkan link dari bahan yang Bapak Ibu akan buat atau akan disampaikan di kegiatan pembelajaran. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Ini paling sederhana sebenarnya. Bapak Ibu nanti bisa mengkreasikan. Misalkan kalau Bapak Ibu membuat untuk anak di ruang di ruang intervensi kan harus ditambahkan dengan tayangan-tayangan ya, dengan video supaya anak itu betul-betul tergali potensinya dengan bantuan kita menampilkan video-video. Jadi Bapak Ibu bisa membuatnya lebih kreatif lagi, menambahkan tayangan videonya supaya ketika nanti anak
melihat video yang kita tampilkan, mereka lebih tertantang, dan stimulus yang kita berikan kepada mereka membuat mereka lebih tertarik dan berminat untuk belajar. Karena intinya begini Bapak Ibu, ketika kita belajar bersama anak didik, khususnya di anak-anak yang memiliki kemampuan di jenjang perlu intervensi, ini sangat dibutuhkan arahan serta bimbingan kita. Kenapa? Karena mereka kan masih tahap yang sangat berada di tahap yang paling rendah. Jadi kemampuan kita mengarahkan, memberikan stimulus yang benar-benar kena kepada mereka itu sangat dibutuhkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan pernah merasa bosan untuk membimbing, mengarahkan mereka yang berada di tahapan seperti itu, yaitu ruang perlu intervensi, kemudian dasar, itu sangat perlu bimbingan kita para guru-gurunya. Nah, jika Bapak Ibu mau memilih salah satu, tidak apa-apa, mangga silahkan. Kalau ini hanya contoh kan, hanya contoh minimal. Bapak Ibu lebih, misalkan saya tertarik nih untuk membuat skenario pembelajaran untuk anak di jenjang cakap, boleh, silakan. Dan domain, subdomainnya, terserah Bapak Ibu mau yang mana, sesuaikan dengan kompetensi dan subkompetensi yang akan Bapak Ibu gunakan. Begitu. Sampai sana mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu, atau sharing mengenai bagaimana hasil dari itu, apakah sudah diterapkan atau belum dalam satu hari tadi, pagi tadi Bapak Ibu mengerjakan apa di kelas, atau masih pas atau gimana? Silakan. Belum Bu, masih pas. Oh iya, masih pas ya jadwal pas kita. Mungkin ini bisa kita terapkan nanti di semester 2 ya Bapak Ibu. Ya. Bu, ini maaf, ini Ya. untuk khusus kita mencari materinya itu materi untuk yang kelas 5 ya? Iya, kelas 5. Untuk yang Oh. kelas 5. Tapi kan walaupun kelas 5 ya, walaupun kelas 5 tetapi anak kita misalkan perlu intervensi, materinya kan bisa kita cari di mana saja. Artinya sastra itu kan luas. Tidak hanya terbatas ada pada kelas 5 saja. Sesuaikan, yang penting Bapak Ibu sesuaikan materinya itu dengan kompetensi dan subkompetensinya ya. Kita tidak terbatas pada ini untuk kelas 5, ini untuk kelas berapa, tidak. Karena kita di sini melihat kompetensi dan subkompetensinya. Bapak Ibu bisa cek lagi, kalau untuk perlu intervensi kan masih sangat sederhana begitu. Artinya masih butuh visualitas. Artinya gambar-gambar atau video, audio, visual yang bisa membantu mengeksplor kemampuan anak didik kita sehingga mereka meningkat kemampuan literasinya, begitu. Bagaimana Ibu Tri? Iya, Oke, Bu. Iya. Ibu Wiwin gimana, yang mau ditanyakan? Ini keterkaitannya dengan RPP yang biasa nih, Bu. Iya. Kan kalau yang RPP yang biasa kita punya atau kita bikin itu kan ada KI, KD, dan indikator begitu. Kalau Iya. ini kan menggunakannya kompetensi, subkompetensi, domain, dan subdomain. Iya. Itu apakah ada 2 RPP atau disisipkan, kalaupun memang disisipkan itu di mana gitu, Bu? Saya masih bingung nih antara RPP, ini kan sama ya seperti RPP yang betul, biasa yang ada gitu ya? Iya. Jadi kan kalau kita mah KD sama indikator itu sudah ada di silabus ya? Iya, ada. Iya. Jadi ini kan hal yang berbeda atau gimana gitu? Tuh, oke. Begitu pertanyaannya. Iya. Iya, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan kita kumpulkan aja dulu pertanyaannya ya. Buat dari Ibu Wiwin. Bagaimana Pak Irfan? Ibu? Iya. Bu? Iya, baik. Jadi tugas kita apa, Bu? Tugasnya?
bikin Skenario pembelajaran. pembelajaran, betul. Oke. Ini Tema. Ibu ini namanya Ibu Galaksi. Masih Ibu Galaksi, coba di rename dulu ya Ibu. Maaf belum. Iya. Silakan di Galaksi rename A7. dulu. Saya jadi macanya Galaksi A7 gitu. Ibu, untuk tugasnya pribadi apa kelompok lagi? Kalau ini mandiri ya. Kalau yang Mandiri ya. kelompok kan sudah kemarin. Ya, Ya, sudah. Untuk kelompok 1, kelompok 2. Tapi tetap Bapak Ibu harus presentasi nanti yang kelompok. Untuk yang di-upload, diunggah ke tugas yang di LMS, itu kan ada tugas pribadi, berarti semuanya nanti yang diunggah itu tugas pribadi. Tugas individu artinya. iya, untuk tingkat kemahirannya itu yang pribadi boleh milih sendiri. Boleh, silakan Bapak Ibu boleh memilih. Berarti bebas ya Bu ya tingkat kemahirannya ya. Boleh bebas, mangga, terserah Bapak Ibu maunya di mana. Sesuaikan aja ya. Dan terkait di LMS itu Bu, untuk ngupload filenya ya belum bisa Bu, gimana tuh? Oh, belum bisa. Iya. Apa linknya dari Ibu Elin? Soalnya kalau Enggak. yang matematika Zoom apa tuh linknya dari Pak Roso. Enggak, kalau yang di LMS langsung saja tugas Bapak Ibu di-upload di sana. Oh, kemarin itu kalau nggak salah kata Pak Roso, yang kalau dipencet link dari situ kan ngeliat baca dulu instruksinya ya Bu ya. Itu saya baca, silakan isi pendapat Anda, lalu tugas dikirimkan kepada link yang diberikan oleh instruktur. Oh, Bilangnya begitu. Tapi kalau Iya, yang kemarin kata Pak Roso, iya jangan diklik yang di situ soalnya nanti yang nggak bisa katanya. Iya Bu, karena kan saya juga kan beda kelas di 135, kemarin udah diurusin, masih nunggu dari pusatnya gitu terkait masalah beda kelas, bermasalah atau tidak. Kalau misalnya saya ngupload, masuknya di 135. Oh gitu. Bu, Ya. untuk tingkat kemahiran bebas ya? Satu apa dua Bu? Satu saja. Pilih salah satu tingkat kemahiran ya. Iya, satu. Oke. Baik. Terus kemarin kan karena kita bikin video pembelajaran ya. Pembelajarannya di kelas di mana Bu? Oke. Yang untuk video. Untuk video, kalau Bapak Ibu videonya mau milih yang mana? Apakah video untuk literasi membaca atau literasi sains, numerasi atau sosbud? Satu aja. Kan kemarin dapat pilih ya. Pilih itu. Kalau Ibu, untuk membuat video ya, Bapak Ibu boleh memilih apakah di literasi membaca, apakah di sains, di numerasi atau sosbud. Kalau yang ini, kalau yang tugas skenario pembelajaran itu wajib sesuai dengan literasi yang saya sampaikan. Kalau literasi membaca ya skenarionya literasi membaca. Kalau untuk video, Bapak Ibu bebas mau yang mana, salah satu saja. Begitu. Iya kan kemarin dari Pak, maaf. Kemarin dari Pak Rohmat kemarin suruh bikin video yang sains, pembelajaran yang sains, berarti itu cukup tugasnya ya satu. Kalau itu mungkin untuk khusus pemateri di literasi sains, itu wajib semuanya ya. Kalau untuk yang terakhir, tugas terakhir, Bapak Ibu boleh memilih kalau mau yang itu lagi, oke silakan, tapi nanti kan nilainya mungkin satu itu. Kalau yang Bapak Ibu, saya mau di literasi membaca boleh, berarti itu ada skenarionya, langsung skenario itu menjadi video gitu di pembelajaran atau skrip video. Di kelas apa kita aja yang ngomong menjelaskan saja Bu? Iya, boleh menjelaskan sendiri saja boleh, nggak apa-apa. Soalnya kalau di sekolah kan sekarang kita lagi pas ya, nggak pembelajaran. Iya, nggak apa-apa. Bapak Ibu boleh sendiri di kamar menyampaikan, tetapi tentu sesuai dengan skenario yang Bapak Ibu buat. Itu sudah Bapak Ibu pastilah bisa seperti itu. Bu, Ibu maaf, berarti skenario yang kita buat misalkan untuk tingkat kemahirannya yang dasar sama yang cakap, berarti kita bikin videonya yang itu. Iya.
Pilih salah Nah, satu. oke. Apakah mau di cakap ataukah mau di dasar, boleh. Kalau misalkan sekarang begini, Bu. Kalau Ibu memilih di skenarionya di jenjang cakap, buatkan langsung itu videonya supaya Bapak Ibu tidak membuat 2 kali. Tidak capek. Gitu. Ya, oke, Iya, oke, iya. oke. Iya. Ya, terima kasih. Jadi tertulis dan video gitu ya, Bu ya. Iya, Satu betul. skenario. Skenarionya Paham. itu, kemudian videonya juga itu gitu. Tetapi nanti Ibu serahkan dulu ke saya, nanti saya cek apakah sudah sesuai. Nanti kalau sudah memang oke, baru Ibu buat videonya. Tuh. Lewat Japri apa gimana, Bu? Langsung saja di Japri atau nanti saya nanya dulu ke kalau ada linknya nanti saya kasih link dari saya ya. Tapi kalau mau langsung juga nggak apa-apa. Karena ini belum nyampe ke tugas yang nanti Bapak Ibu upload. Oh iya, heeh. Hanya untuk penilaian saya saja sebagai ini di instruktur gitu. Gitu. Ini Mungkin Bu ada yang- draftnya yang kemarin dikirimkan ya Bu ya, kita pakai bikin skenarionya. Iya, boleh. Iya, oke. Gitu. Kalau yang kemarin tugas 1 kan bukan begini ya, sesuai itu mah dengan analisis, kemudian peta konsep ya, yang kemarin. Ya, kemarin peta konsep. Kalau yang sekarang, jadi draft ini belum ada ya Bu ya? Belum. Oke, emang belum di-share di grup? Belum? Nanti dikirim Bu draftnya. Oke, siap. Baik, nanti saya kirim ya di grup untuk contoh minima ini seperti ini dalam formatnya saja ya. Ini kan format ya, berupa format dalam Iya, penyusunan formatnya. skenarionya. Iya. Formatnya saja. Iya, boleh. Tapi Ya kalau nggak apa-apa Bu, sama contohnya juga. boleh, silakan. Nanti saya kirimkan ya. Nanti ada beberapa, boleh Bapak Ibu memilih. Misalkan saya mau seperti ini, tapi intinya semuanya sama. Untuk formatnya sama. Iya. Hanya yang membedakannya di sini saja, pemilihan kompetensi, kemudian subkompetensinya gitu. Sesuai dengan peminatan Bapak Ibu mau di mana gitu, mau di jenjang kemahiran yang mana. Siap. Kalau untuk materi sudah di-share kan ya, Bu ya? Yang materi Ibu yang kemarin. Sudah, iya. Itu materinya ya. Sudah, kalau materi sudah. Iya. Materi sudah di grup. Iya. Kalau Bapak Ibu pusing di LMS, baca materinya itu sama. Itu sama. Materinya sama itu. Nah, di LMS pusing. Ya, nanti kalau sudah dibaca yang dari yang sudah berbentuk itu kan, saya mah bentuk PDF juga, tapi bisa dibaca dengan ini, dengan agak tidak terlalu buru-buru. Ya. Bu, ya. Maaf mau nanya, kok ini apa ya? Grup 136 ini untuk kelas 136 khusus apa gabungan, Bu? Ini 136. 136 aja. Ya, 136 saja. Kan saya lihat di room yang lain 136 ada di kelas panjang Pak Apip, Bu. Apa salah? Oh, dia belum tahu mungkin, belum di ini dikasih tahu aja Bu, masuk ke breakout ini ke kelas 136 ruang 1, room 1. Iya, banyak. Karena beda, materinya beda. Iya, berarti oh gitu. Iya, materinya beda. Kalau ini kan literasi membaca, kalau Pak Apip kan sosbud. Nanti beda lagi jadwalnya, ada lagi. Sehari satu narasumber apa gimana, Bu? Nah, 1 hari 1 narasumber. Sekarang kebetulan di jam ini sampai nanti pukul 15 saya di kelas 136. Nah, besok saya di kelas 137 dan besoknya lagi di kelas 138. Begitu. Jadi setiap instruktur berbeda-beda. Berbeda kelas untuk on kliniknya. Roomnya room berapanya, Bu? Apa? Nanti ada roomnya room berapa gitu. Nah, nanti ditentukan nanti semua masuk ke Zoom dulu, ke link yang sudah dibagikan. Nanti di sana di breakout, di beda-beda kelas. Nah, Ibu, ya? Untuk tugas sudah saya kirim lewat WhatsApp ya. Oke, di chat? Iya, di chat WhatsApp. Oke. Ibu, tugas yang kemarin ruang apa yang
kreasi itu dikirim langsung ke Japri WA Ibu? Ya, di Japri aja. Oh ya udah, oke. Ya boleh. Sudah, Bu Esti. Udah dikirimin. Sudah dibikin RAR, sudah disatukan iya. sama Pak Ibnu dan udah dikirim ke udah. Bu Alin. Sudah semua. Udah. 1 sampai 5. Udah ya, Bu. Oke, siap. Oke. Baik, sekiranya sudah siap untuk kelompok 1? Kelompok 1 tadi ada ada Pak Aceh. Gimana Pak Aceh? Sudah ada temannya? Ibu, Ya. Bu, Ya. bukannya presentasi per kelompok udah yang waktu di sana? Iya, Udah maksud belum? berarti ini kelas 136 untuk skenario belum dibikin ya? Iya. Oke, baik. Kalau begitu seharusnya itu sekarang itu kita presentasi tugas kedua. Tugas kedua itu hubungannya dengan skenario pembelajaran. Iya, begitu. Karena apa? Peer teaching gitu, Bu? Ya? Peer teaching? Enggak, menyampaikan saja alur-alurnya. Oh, menyampaikan. Iya. Menyampaikan saja. Ya. Iya. Iya, Bu. Saya lihat coba ini udah ada belum nih? Iya, coba Bu dicek dulu, Bu. Oke. Kalau buku ada. Di tugas literasi membaca. Tapi Ibu, kalau yang ini sebentar ya. Literasi membaca. Ya, cek dulu. Oh, ini berarti tugas 1 ya. Ini tugas 1. Coba saya cek yang ini, yang kelas, yang di tingkat 5 nih. Nah, ini nih. Yang sudah menyusun ini kelompok 5. Kelompok 5 sudah. Kelompok 5 ini ada Ibu Wiwin kan? Ada Ibu Tri. Nah, yang saya maksud yang ini Bapak Ibu, sekarang presentasinya walaupun kemarin hanya untuk kelompok 5, tapi sebenarnya itu makanya kenapa saya share semua karena semuanya harus difokuskan tadi kemarin membuat skenario pembelajaran, maksudnya semuanya juga membuat untuk tugas kedua. Iya. Iya, ya kemarin gitu ya. Bu. Iya, kemarin gitu kan saya menyampaikan? Iya. Iya, betul. Nah, Bapak Ibu mungkin belum membuat karena saya tugaskan di kamar masing-masing kan kemarin. Iya, kan? betul. Lanjutkan di kamar. Tapi ini kalau yang 1, 2, 3 dan 4 ini masih tugas pertama ini. Dan kelompok 5 juga ini tugas pertama, tapi bisa menjadi tugas kedua ini gitu. Jadi double kalau untuk yang di kelompok 5. Baik, untuk ini saja ya. Silakan kelompok 5 dipresentasikan ya. Iya, Bu. Oke, Ya, silakan. Bu. Ya. Tolong di share screen. Dari kami apa dari Ibu? Dari kelompok 5 yang mau tampil. Aku lewat HP bisa, Bu, kalau nge-share. Kalau share screen kayaknya nggak bisa tuh kayaknya. Kekecilan. Kalau yang di laptop ada ya nggak kelompoknya? Saya belum download di laptopnya. Oke. Ada di laptop. Di sana ada tinggal diklik yang bulat-bulat itu. Pak Ibnu share screen yang kelompok 5. Nah, itu minta bantuan sama Pak Ibnu aja. Oke.
Ibu izin nggak bisa on video, sinyalnya putus-putus. Oh, Suara nggak juga apa-apa. putus-putus ini. Ya, nggak Iya. apa-apa. Tapi ini berarti dari sini dari Ibu ya, share screen-nya? Iya Bu, kayaknya. Baik. Iya kan sudah dikirim tadi sama Pak Ibnu. Semua Udah tugasnya, ada Bu. ini, sudah ada. Iya. Baik. Ibu untuk scan screen-nya bisa dimatiin dulu, Bu. Ya, oke, sip. Oke, silakan. Mau dari Pak Ibnu? Iya. Oke, silakan. Sudah muncul? Sudah. Oke, sudah. Iya, udah. Rencana. Ini kan sudah skenario pembelajaran ya, Bu ya? Ya, ini skenario pembelajaran yang ini. Iya, betul. Dimulai gitu, Bu? Silakan dimulai. Bu, sebelumnya mohon maaf, Bu. Ya, gimana? Ya, kalau untuk tugasnya tadi saya cek semua, ini sama semua, Bu. Bentuknya, formatnya kayak gini semua, gitu, dari kelompok 1 sampai kelompok 5 gitu. Lupa. Iya. Oke, coba saya cek. Tapi yang tadi kelompok 1 yang ada ini yang tugas 1. Peta konsep ya? Apa Iya. di bawahnya, Bu? Oh, di bawahnya juga sudah Bu buat? Coba. Mungkin. Oke. Tadi baru dicek judul bawah depannya, tapi yang muncul cuma tugas 1 gitu. Iya. Silakan dimulai, Ibu. Iya, Bu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 1. Triasti Untari, 2. Hadianti Deliana, 3. Wiwin Kurniati Ningsih, dan 4. Dian Herani. Insya Allah pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran literasi membaca jenjang kemahiran perlu ruang kreasi. Kok berhenti? Untuk kompetensi merespon dan mencipta, subkompetensinya membaca teks untuk menyelesaikan masalah. Domainnya kita ambil teks informasi. Untuk subdomain atau konteksnya yaitu sosial budaya, Bu. Dan jenis teksnya kita pakai teks eksposisi. Untuk model pembelajarannya discovery learning. Baik, silakan dilanjut oleh Bu Wiwin. Bu Wiwin. Baik, saya lanjutkan. Untuk indikator subkompetensinya yaitu siswa membaca teks informasi berjudul dampak membuang sampah sembarangan di sungai. Untuk linknya sudah disampaikan di situ www.kompas.com dan selanjutnya. Yang kedua, menemukan permasalahan yang ada dan informasi penting lainnya dalam teks informasi tersebut. Yang ketiga, indikatornya siswa dapat mengumpulkan data-data yang menyebabkan orang membuang sampah di sungai. Yang keempat, siswa dapat mengklasifikasikan penyakit yang disebabkan dari membuang sampah. Dan yang kelima, siswa dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Untuk tujuan pembelajarannya, tolong sebentar ya Bu. Ibu Hadianti sama Pak Udin boleh di-unmute ya. Dimatikan dulu mikrofonnya supaya kita bisa menyimak
Pak Udin. Pak Udin ya, tolong dimatikan dulu itunya, mikrofonnya. Oke, makasih. Silakan Ibu lanjutkan. Baik, Bu. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama, melalui aktivitas membaca yang dilakukan secara mandiri, peserta didik membaca teks informasi yang berjudul Dampak Membuang Sampah Sembarangan di Sungai secara cermat untuk menemukan berbagai informasi penting dalam isi teks eksposisi. Kedua, melalui diskusi dengan teman atau kelompok, peserta didik dapat menemukan permasalahan. Yang ketiga, melalui diskusi dengan teman atau kelompok, peserta didik dapat mengumpulkan data penyebab orang membuang sampah sembarangan. Yang keempat, dengan memanfaatkan hasil diskusi dengan teman dan kelompok, peserta didik dapat mengklasifikasikan macam-macam penyakit yang disebabkan dari membuang sampah. Yang kelima, melalui kerjasama dengan teman atau kelompok, peserta didik dapat menulis sebuah solusi dari permasalahan yang ada didasarkan pada pengalaman siswa. Oke. Ya, baik. Untuk selanjutnya bisa dibantu oleh Bu Wiwin atau Bu Dian. Silakan. Yang lainnya dari teman-teman kelompok 4-5. Bu Wiwin bilang. Ya, dilanjut. Untuk skenario pembelajarannya, yang pertama, guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama, dilanjutkan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Yang ketiga, guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, guru menceritakan pengalaman mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Yang kelima, guru memberikan tugas pada peserta didik untuk melakukan aktivitas membaca mandiri teks eksposisi, yaitu dampak membuang sampah sembarangan di sungai. Yang keenam, guru mengorganisasi peserta didik dengan membuat kelompok-kelompok diskusi siswa melalui game 7up, dan guru kemudian mengidentifikasi tata cara dalam diskusi untuk membahas teks eksposisi dampak membuang sampah sembarangan di sungai. Yang ketujuh, guru mengorganisasi peserta didik dalam memberikan petunjuk penugasan, yaitu menemukan informasi dan data-data penting dalam teks. Yang kedelapan, guru mengondisikan peserta diri untuk berkolaborasi dalam menjawab dan menyelesaikan persoalan yang diberikan oleh guru, yaitu mengklasifikasikan dan mencari penyebab terjadinya penyakit dan cara mengatasinya. Yang kesembilan, guru mengkondisikan peserta didik untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dan ditanggapi oleh peserta kelompok lain dalam suasana yang kreatif dan menyenangkan. 10, guru melakukan kegiatan penilaian berdasarkan sikap, aktivitas belajar, dan hasil belajar pada peserta didik. 11, bersama-sama siswa membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar selama sehari itu. Yang ke-12, bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari. Yang ke-13, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti. Yang ke-14, melakukan penilaian hasil belajar. Yang ke-15, menyanyikan lagu Daerah Rasa Sayange. Yang ke-16, mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Mengakhiri kegiatan belajar. Penilaiannya, ragam tesnya subjektif, tes performanya dalam mengungkap solusi. Yang ketiga, bentuk teksnya uraian. Ini berat nih. Media dan materinya, teks eksposisinya dampak membuang sampah sembarangan di sungai. Benar. Iya, itu Bu. Iya, oke. Baik. Nah, ini Ibu dari kelompok 5 ya, menyusun. Coba di ke atas kan Pak Ibnu, ke atas ya. Nah, Cokro. Nah, ini. Kompetensinya merespon dan mencipta. Bapak Ibu memilih sebuah kompetensinya membaca teks untuk menyelesaikan masalah. Nah, domainnya teks informasi, subdomainnya sosial budaya, udah betul. Jenis teksnya teks eksposisi, model pembelajaran discovery learning.
Nah, ini saya hanya ini sedikit ya untuk model pembelajaran discovery learning. Iya, Bu. Apakah iya? Oke. Nah, Baru ini, Bu. ini apakah discovery learning ini sintak-sintaknya sudah Ibu masukkan ke dalam skenario pembelajarannya belum? Waktu di peta konsep sih udah, Bu. Oke. Nah, berarti di sini ya tolong di ke bawah kan Pak Ibnu. Di skenario pembelajarannya. Nah, di sini saya lihat belum masuk ini sintak-sintaknya ya. Iya. Ini kan sintak-sintaknya berarti sintak-sintak di log R ini ya. Oh, masih log R ya? Masih log R. Jadi, nah ini kan ada solusi. Karena begini, anak itu kan harus mampu menyelesaikan sebuah masalah. Karena Bapak Ibu kan membuatnya discovery learning. Nah, berarti dalam discovery learning itu ada sintak-sintaknya tuh. Jadi Ibu masukkan ke sini ke alur dalam skenario pembelajarannya. Karena lebih banyak itu. Lebih banyak ada beberapa tahapan. Nah, nanti kan akan menyangkut tuh. Model itu membantu kita untuk mencapai kompetensi dan subkompetensi yang sudah Bapak Ibu tadi buatkan. Nah, kalau ini masih di literasi, orientasi, kolaborasi dan itu kan? Oke. Salah ngetik itu, Bu. Enggak. Bukan discovery. Kayaknya kemarin di skenario sudah pakai sintak discovery learning ya? Udah. Jadi lupa memasukkannya. Oke. Iya. Nah, nanti nah itu saja catatannya ya. Jadi Ibu masukkan sintak-sintaknya sesuai dengan sintak discovery learning. Karena ada beberapa tahapan tuh. Karena kalau dengan tahapan yang ini kan ini log R. Iya, log R. Ya. Boleh Bapak Ibu membuat juga dengan log R, tapi kalau menurut saya kalau ada tadi kan memberikan solusi ya. Kalau memberikan solusi memang lebih cocok di discovery learning. Iya, betul, Bu. Ya, itu sudah kemarin kan waktu itu. belajar Ibu kan baru pertama tuh yang berikan materi. Jadi mungkin masih agak remeng-remeng gitu, Bu. Oke. Iya. Nah, sekarang makanya ada on clinic kenapa? Kita kan yang tadinya agak remeng-remeng jadi lebih jelas lagi gitu ya. Sekarang sudah jelas kan? Iya. Iya, sudah Bu, nambah juga dari yang lain. Oke. Nah, itu saja Ibu. Cuma itu Ibu siap. Oke. Dan kalau bisa Bapak Ibu nanti susun LKPD-nya. Karena maksudnya begini ya, Ibu. Kita membuat satu skenario. Tetapi skenario yang kita buat itu untuk semua jenjang. Itu bisa Bapak Ibu dan itu harus. Caranya gimana? Kita membuat LKPD, lembar kerja untuk peserta didik itu yang menyangkut ke 5 tahapan. Tidak hanya kita belajar itu di kelas itu kan tidak hanya anak-anak yang ini saja kan? Iya, Bu. Nah, kita juga harus mengikut sertakan mereka yang berada di level bawah. Yang berada di level perlu intervensi, dasar, cakap, dan terampil. Gimana caranya? Dengan kita membuatkan lembar kerja atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa merangkum semua. Nanti saya kasih contoh ya, salah satu contoh bagaimana satu skenario bisa dijadikan satu kegiatan pembelajaran untuk semua jenjang. Begitu. Nah, dari teks ini Ibu bisa membuat untuk 5, tidak hanya untuk perlu ruang kreasi saja. Nah, nanti lebih diperdalam lagi ya, tapi ini catatan hanya itu saja ya. Sintak-sintaknya begitu. Terima kasih untuk kelompok 5 yang sudah mempresentasikannya ya. Oke, tapi sudah ada gambaran kan? Sudah, Bu. Oke. Setelah makin lama ke literasi numerasi, sosial budaya, sains udah agak lebih memahami, insya Allah. Iya, betul. Terima kasih, alhamdulillah. Nah, begitu untuk skenario memang seperti ini ya, Bu. Hanya saja nanti bagaimana kita membelajarkan anak didik itu kan ada stimulus ya. Stimulusnya bisa berupa tadi teks,
Kemudian kita buatkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan jenjang mereka. Kalau kita lihat di sini, coba materinya Pak Ibnu sebentar ke bawahkan. Di teksnya. Teksnya. Supaya Bapak Ibu semua jadi paham gitu, enggak. Nanti kan kita buat semua ini. Kemana Pak Ibnunya menghilang? Pak Ibnu. Halo Pak Ibnu. Ibu, Ya. untuk video pembelajaran, saya masih belum paham. Untuk membuat video pembelajaran seperti ini, dibacakan seperti ini, apa gimana sih, Bu? Ibu seperti ngajar di depan anak-anak, tapi anak-anaknya nggak ada. Oh, gitu. Ibu ngajar Ya. biasa. Bukan Kayak, dibacakan seperti barusan, bukan. Oh, Tes. bukan. Anaknya imajinatif ya, imajiner ya Bu ya. Gitu. Jadi berhayal seperti seperti ngajar di depan anak-anak begitu. Durasinya mulai dari pembukaan apa gimana? Dari pembukaan dari awal, tapi durasinya hanya 5 menit sampai 7 menit. Tuh, Yang intinya begitu. Begitu. ya pembukaan dulu seperti biasa Ya, kan? pembukaan, inti, kan inti lalu penutup. Ya. Semua kegiatan apa itu terangkum dalam 7 menit begitu. Terangkum dalam 7 menit. Insya Allah bisa. 7 menit ya. Iya. Hanya 7 menit. Maksimal 7 menit ya Bu ya. Iya, hanya 7 menit. Jangan sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak udah aja itu enggak 7 menit itu. Itu kurang. Materinya disampaikan apa gimana? Nanti Ceritanya. Bapak Ibu kalau misalkan mau diedit ya videonya, Ibu ini saja semua gitu. Semua Ibu sampaikan dalam durasi itu, dalam seperti mengajar, kemudian nanti diedit. Mana yang pokok-pokoknya saja begitu, dalam 7 menit begitu. Yang penting ada pembukaan, Inti dan penutup. Ya. Ya. Gimana, paham ya? Yang penting 7 menit ada semua dari awal sampai akhir gitu. Nanti di-cut yang motongnya. Itu biasanya dibantu sama ini yang biasa membuat video biasalah nanti. Kalau memang Bapak Ibu kan susah ya, kalau untuk menyampaikan dalam 7 menit memang susah, tapi nanti di videonya saja diedit gitu.